Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang penggolongan darah berdasarkan sistem Rhesus. Di video-video sebelumnya sudah kita mempelajari dua penggolongan sistem yang lain ya, yakni sistem AB0 dan sistem MN. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, untuk yang belum subscribe bisa ditekan tombol subscribe di pojok kiri bawah video. Oke, terima kasih. Selain subscribe, tolong juga untuk share, like, dan komen. Oke, kita lanjutkan. Apa itu penggolongan darah sistem Rhesus? Jadi penemunya lagi-lagi masih beliaunya, yakni Mr. Carl Landsteiner ya. Jadi memang beliau ini concernnya adalah di bidang golongan darah gitu. Tapi kali ini di tahun 1940 ini bekerjasama dengan Mr. A.S. Wiener. Jadi di tahun 1939 ini ada kejadian bahwasanya dalam sebuah transfusi darah, padahal transfusi darah tersebut berasal dari pendonor yang memiliki golongan darah yang sama dengan golongan darah resipien. Akan tetapi ternyata masih terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Maka kemudian setelah diteliti lebih lanjut oleh beliau berdua, akhirnya beliau berdua kemudian menemukan bahwasanya di dalam eritrosit itu ada sebuah faktor lain lagi yang ada hubungannya dengan proses transfusi darah. Jadi sistem Rhesus ini beliau berdua kembangkan berdasar atas keberadaan antigen RH atau antigen Rhesus ya. Jadi RH ini singkatan dari Rhesus. Keberadaannya di mana adalah di eritrosit. Kemudian kenapa kok diberi nama Rhesus? Ini berasal dari nama spesies kera Macaca rhesus. Lah, kenapa menggunakan kera ini? Karena memang dalam penelitian darah kera jenis Macaca rhesus ini banyak digunakan gitu. Nah, berdasarkan keberadaan antigen Rhesus ini, antigen RH ini, maka kemudian beliau berdua, Carl Landsteiner dan A.S. Wiener ini menggolongkan atau membagi macam darah dalam sistem Rhesus menjadi Rhesus positif atau RH plus ya, dan Rhesus negatif atau RH min. RH positif sesuai dengan namanya berarti di dalam eritrosit manusia tersebut terdapat antigen RH, sedangkan kalau yang Rhesus negatif di dalam eritrositnya tidak terdapat antigen RH. Nih kalau saya buatkan tabelnya ya, fenotip dan genotip dalam penggolongan darah sistem Rhesus ini. Yang pertama ada RH+, jika di dalam eritrositnya terdapat antigen RH. Alel atau gen dalam kromosom dikodekan dengan R besar. Genotipnya berarti R besar bisa juga R besar R kecil. Itu yang RH+. Sedangkan untuk yang RH-, antigen dalam eritrositnya tidak ada, atau dengan kata lain tidak ada antigen RH di dalam eritrositnya. Alel atau gen dalam kromosomnya adalah R kecil, genotipnya adalah R kecil saja. Seperti yang sudah saya uraikan di awal tadi, bahwasanya ternyata dalam proses transfusi darah dari pendonor ke resipien itu bukan hanya golongan darah sistem AB0 yang berperan. Rhesus pun demikian. Jadi kalau ada yang menanyakan apa sih gunanya pembagian golongan darah dengan sistem Rhesus ini, kegunaannya adalah sangat penting terkait dengan transfusi darah, sama seperti sistem AB0 atau ABO ini. Karena memang dalam transfusi darah ini, jika seseorang bergolongan darah RH+, maka dia juga idealnya mendapatkan darah dari sesama pemilik RH+. Sehingga antara sistem AB0 dengan sistem Rhesus ini mereka beriringan. Misal gitu ya, ada bergolongan darah A RH+. Penulisannya seperti ini. Misalkan golongan darah B Rhesus negatif, berarti B min. Mungkin sebagian besar dari kita ada yang pernah mendengar ya, golongan darahnya A+ atau dibutuhkan darah dengan golongan B min dan seterusnya. Berarti ini menunjukkan dua macam sistem langsung jadi satu. A atau B ini adalah sistem AB0, ABO, dan plus minus di sini ini adalah sistem Rhesus. Jadi idealnya kita memang harus tahu keduanya, bukan hanya sekedar sistem AB0, sistem Rhesusnya juga kita harus tahu, sehingga akhirnya ketika seandainya kita membutuhkan transfusi darah, kita bisa mendapatkan darah sesuai dengan darah kita. Oke, nah
Ada juga di beberapa buku, selain menggunakan gen R, ini juga ditulis dengan R besar H kecil ya. Sedangkan kalau yang RH- ini adalah R kecil H kecil. Jadi kalau kita tuliskan genotipnya di sini adalah atau R besar H kecil, R besar H kecil, atau R besar H kecil, R kecil, H kecil. Sedangkan untuk yang genotip RH- ini berarti adalah R kecil, H kecil, R kecil, H kecil. Kalian mau menggunakan yang mana sama saja, silahkan. Nah, selain penting dalam transfusi darah, ada hal lain yang juga sangat penting terkait dengan sistem resus. Kenapa kita harus tahu golongan resus kita apa? Karena golongan darah sistem resus ini memiliki arti penting dalam perkawinan atau pernikahan manusia. Seperti apa? Saya berikan langsung contohnya ya. Jadi di sini ada soal pernikahan antara seorang perempuan bergolongan darah resus negatif dengan laki resus positif. Nah, ini perempuannya adalah resus negatif dan laki-lakinya adalah resus positif. Sekarang kita cari genotipnya. Kalau RH negatif bisa R kecil ya, atau R kecil H kecil, R kecil H kecil, atau R kecil R kecil. Kemudian RH plus adalah R besar H kecil, R besar H kecil, atau R besar sama saja sekali lagi. Nah, dari genotip tersebut kita tentukan gametnya dari R kecil H kecil, R kecil H kecil adalah R kecil H kecil. Sedangkan gamet dari R besar H kecil, R besar H kecil adalah R besar H kecil. Dari sini kemudian ketika terjadi fertilisasi akan dihasilkan filial. Yang pertama adalah berarti R besar H kecil, R kecil, H kecil. Ini berarti seluruh anaknya dari pasangan tersebut 100% akan memiliki golongan darah resus positif. Sehingga bisa kita lihat bahwasanya keseluruhan anaknya akan memiliki golongan darah resus sesuai dengan golongan darah ayahnya ya. Lantas apa konsekuensinya jika seorang perempuan yang bergolongan darah RH- menikah dengan lelaki RH+ dan anaknya ternyata bergolongan darah RH+? Konsekuensinya adalah gitu ya, di kehamilan pertama, di awal-awal kehamilan nothing happen. Semuanya aman-aman saja. Akan tetapi gitu ya, di bulan-bulan akhir kehamilan gitu, seiring dengan semakin besarnya berat badan janin serta gerakan janin yang semakin banyak, maka akan memicu pecahnya kapiler darah di plasenta yang menghubungkan antara ibu dengan janin tersebut. Nah, karena banyak kapiler darah yang pecah, maka kemudian memungkinkan terjadinya perembesan darah janin ke peredaran darah ibu. Kalau secara normal itu kan seharusnya tidak apa-apa gitu. Akan tetapi karena memang anak yang dikandung janin ini bergolongan darah resus positif, sedangkan ibu bergolongan darah resus negatif, maka bagi tubuh si ibu, janinnya tersebut dianggap sebagai antigen, benda asing. Karena dianggap sebagai antigen, maka tubuh ibu kemudian mengembangkan antibodi gitu ya, membentuk imunitas untuk melindungi tubuhnya dari antigen tersebut, padahal antigennya tidak lain dan tidak bukan adalah janinnya sendiri. Sehingga akhirnya plasma darah ibu akan menghasilkan anti-RH dalam rangka tadi untuk melawan anaknya sendiri tadi. Nah, keberadaan anti-RH pada plasma darah ibu ini menyebabkan terjadinya hemolisis atau pecahnya eritrosit janin yang dikandung tadi. Akan tetapi pada kehamilan pertama ini jumlah anti-RH-nya relatif masih sedikit, sehingga pada kehamilan pertama ini relatif masih aman. Bagi siapa? Bagi janin. Nah, kemudian kalau ternyata gitu ya ibu tersebut diketahui hamil kembali, berarti kan anak yang dikandung lagi-lagi memiliki golongan darah RH+ seperti ayahnya, karena gennya kan tidak bisa berubah ya. Ibu RH- akan selalu R kecil H kecil, R kecil H kecil. Ayahnya RH+ akan selalu R besar H kecil, R besar H kecil. Sehingga anaknya setiap kali kehamilan akan selalu bergolongan darah resus positif.
maka kejadian seperti ini akan terus berlangsung. Akibatnya gitu ya, kadar anti-RH di plasma darah ibu itu kian banyak karena dari kehamilan pertama itu masih ada, kemudian hamil lagi, janin yang dikandung RH plus lagi gitu, maka tubuh si ibu akan memproduksi antibodi atau anti-RH lebih banyak lagi. Akibatnya adalah hemolisis eritrosit janin terjadi semakin intens. Dengan kata lain, eritrosit atau sel darah merah dari janin yang dikandung tersebut akan semakin banyak yang pecah rusak. Akibatnya gitu ya, janin yang dikandung tersebut akan mengalami sebuah penyakit yang disebut sebagai erythroblastosis fetalis. Jadi pecahnya eritrosit yang bisa menyebabkan kematian. Dengan kata lain, resiko yang akan dihadapi oleh janin pada kehamilan kedua ini adalah dia akan mati di dalam kandungan ibunya. Mati karena apa? Karena diserang oleh antibodi ibunya sendiri, seperti itu. Atau jika ternyata janin tersebut di kehamilan kedua ini masih bisa bertahan sampai di usia kelahirannya gitu ya, maka biasanya dia akan segera kekurangan oksigen karena memang eritrositnya rusak. Sebab janin ketika lahir dia akan bernafas sendiri ya, menggantungkan pengikatan oksigennya pada eritrosit. Kalau eritrositnya banyak yang rusak, ya dia akan mati lebih cepat gitu. Tapi karena eritrositnya banyak yang rusak, harus segera melakukan transfusi darah. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwasanya kita perempuan misal itu bergolongan resus negatif dan suami yang kita nikahi itu ternyata resus positif. Nah, resus positif kan ada yang homozigot, ada yang heterozigot ya. Kalau yang homozigot kan pasti anaknya akan RH positif. Tapi kalau yang heterozigot itu kan ada kemungkinan ada anaknya yang bergolongan darah RH- seperti ibunya, ada yang bergolongan RH plus seperti ayahnya. Sehingga ada kemungkinan kehamilan kedua ternyata yang dikandung RH-. Tapi kalau ternyata genotip dari suaminya itu homozigot dominan, berarti akan selalu mengandung anak yang bergolongan darah resus positif. Maka ketika ingin hamil yang kedua, maka bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan gitu ya, kemudian di bawah penanganan intens dari dokter. Oke, jadi demikian tentang golongan darah sistem RH atau sistem resus ya. Sehingga untuk calon suami istri, kalian harus melakukan tes terhadap golongan darah kalian sistem resusnya. Kalian bergolongan darah resus negatif ataukah kalian bergolongan darah resus positif. Seperti itu. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.